Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal Windows menggunakan USB flash disk, dan kita nanti akan siapkan installernya dulu, ISO-nya dulu, yaitu kita menggunakan Windows 11 25H2 milik Ghost Factor. Caranya adalah nanti kita tulis di sini Ghost Factor, dibuka YouTube, kemudian nanti masuk ke channelnya Ghost Factor, kemudian kita masuk ke video dan kita ambil video yang terbaru. Nah, ini dia yang terbaru, yaitu 25H2. Di sini adalah custom Windows ya, dan ini nanti digunakan untuk performa supaya lebih kencang karena banyak aplikasi yang sudah di-download seperti itu. Kita buka dulu di sini videonya, kita pause saja, kita nggak perlu nonton videonya ya, tapi kalau mau nonton videonya nggak apa-apa. Di sini adalah benchmark performance buat main game. Kemudian kita lihat deskripsinya, dan nanti kita ambil yang pro aja ya. Sebenarnya boleh sih kita coba yang lain, tapi saya rekomendasikan menggunakan yang pro. Kemudian nanti setelah di-download selesai, nanti ada password yang perlu dimasukkan untuk mengekstrak ISO-nya, yaitu di sini. Ini adalah passwordnya 25H2 seperti itu. Kita buka dulu linknya. Nah, setelah dibuka akan keluar seperti ini. Nanti kita melihat ya di sini dari update pertama ya, atau initial release, sampai dengan update keempat, yaitu update yang terbaru ya, first edition versi 4. Wah, seperti ini ya. Kita buka linknya Google Doc, kemudian kita masuk yang di sini. Oh, ternyata sudah ada update yang kelima, jadi di sininya masih belum diupdate. Oke ya, kita buka yang update kelima. Kita bisa pakai user drive, data vault, dan seterusnya. Nah, kita buka aja yang user drive ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik linknya. Setelah itu kita nunggu DDA-nya yang ada di sini. Setelah sukses, kemudian kita membuat download linknya. Setelah keluar seperti ini, kita klik to download dan biarkan nanti aplikasi ini akan mendownload Ghost Factor-nya. Ya, ini sudah terdownload ya. Di sini ya, kita mendownload. Kalau misal lama, kita coba di sini, kita copy linknya ya, kemudian kita pakai IDM, Internet Download Manager, spread ya. Ukurannya 5,16 GB. Kita coba download di sini. Kita cancel aja yang di sini, cancel, dan melanjutkan download yang ada di sini. Sambil kita mendownload, kita akan menginstal aplikasi tambahan yang nanti digunakan untuk membuat flashable flash disk ya. Jadi flash disknya nanti digunakan untuk menginstal ISO ke dari ISO dipindah ke flash disk, dari flash disk nanti diinstal di komputer melalui nanti di setting di BIOS, yang diaktifkan yang flash disknya dulu, kemudian kita nanti masuk ke komputernya seperti itu. Nama aplikasinya kita cari di sini Ventoy. Ya, kenapa saya menggunakan Ventoy? Kalau kita menggunakan Ventoy itu nanti kita tinggal cemplang-cemplung ISO aja ya, maksudnya kita install, kita aktifkan di flash disk, kemudian kita cemplang-cemplung, kita masukkan ISO-nya, tinggal nanti bisa dijalankan. Misal kita masukkan ISO-nya Linux atau kita masukkan ISO-nya Windows, itu nanti bisa tinggal di
install seperti itu. Dan di sini ada yang paling baru, Ventoy 11 untuk 6 tahun anniversary. Kita buka di sini, ini yang paling baru ya. Kita masuk ke download aja. Nah, ini yang paling baru. Kita download yang ISO yang zip aja ya. Kita download yang zip untuk Windows. Nah, masuk ke SourceForge, kemudian kita download yang ke sini ya. Klik. Tunggu detikannya selesai, nanti keluar nih. Kita download. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai mendownload, kemudian kita buka foldernya. Kita akan menemukan file zip yang berisi Ventoy. Kita pindahkan saja, nggak masalah. Saya akan masukkan ke master, kemudian sini aja. Nah, masukkan ke sini, kemudian kita ekstrak. Kita ekstrak Ventoy-nya. Oke. Setelah kita ekstrak, di sini nanti akan ada folder, dan kemudian di sini ada Ventoy yang Ventoy to disk ya. Ini yang kita gunakan, Ventoy to disk dari aplikasi ke disk kita. Nah, di sini tadi saya sudah mendownload banyak aplikasi Windows ya. Kita banyak aplikasi Windows atau ISO untuk operation system, ada Windows 10 Lite, kemudian ada JJOS Linux, di sini ada GOS, ada Linux GOS Windows yang tadi, kemudian Linux Mint 221 Cinnamon, kemudian Mini OS, Pop OS, dan Ubuntu lainnya seperti itu. Nah, kemudian kita setelah ini jadi, kemudian kita masukkan flash disk di komputer kita. Nah, di sini ada flash disk ya, sudah masuk, dan sini sebenarnya sudah saya instan menggunakan Ventoy. Tapi sebelum kita sebelum kita eksekusi, kita backup dulu ya, backup dulu data kita. Saya sudah membackup di tempat ini tadi. Setelah di backup, kita membuka Ventoy ini, Ventoy to disk, kemudian kita klik dan kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan, di sini terdetek flash disk kita, dan di sini adalah format untuk disk kita, mau dijadikan exFAT MBR atau apa, nanti menggunakan sini. Partitionnya menggunakan apa? Saya menggunakan MBR ya, yang terbaru. Banyak PC yang terbaru bisa menggunakan MBR, tapi kalau PC lama biasanya menggunakan GPT. Nanti untuk detailnya MBR sama GPT kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, setelah ini selesai, kemudian langsung kita install. Nah, di sini ada peringatan data akan hilang ya. Jadi untuk itu sebelum kita eksekusi, maka kita backup dulu ya. Kita backup dulu. Setelah kita backup, kemudian baru kita eksekusi menggunakan Ventoy. Di sini langsung kita klik yes. Akan hilang datanya. Oke. Nah, ini nanti data kita yang ada di flash disk akan hilang dan dapat digunakan untuk install ulang komputer. Oke ya, ini sudah
ada. Oke ya, di sini ada Ventoy, sistem volume kosong, tidak ada isinya. Nah, setelah jadi seperti ini, yang dilakukan selanjutnya adalah kita memasukkan operation system di flash disk kita. Kita contohkan di sini ada Windows 11 25H2. Kita klik, kemudian kita masukkan juga Pop! OS, Linux Mint, dan kita masukkan ke Windows ini. Kita bisa juga masukkan CCOS di sini ya. Kita coba aja masukkan, ada beberapa. Jadi ada 2 Windows di sini, kemudian ada 3 Linux ya, yang akan kita masukkan Ventoy. Oke, paste, dan kita tunggu. Oke, setelah selesai kemudian kita akan coba booting di komputer, dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana Ventoy itu dapat menyimpan OS ini dan akan bisa kita jalankan atau tidak. Kita coba langsung ke OS ini ya. Kita akan coba booting Ventoy. Kita akan coba booting pakai Ventoy dan kemudian kita praktekkan di komputer ini. Setelah kita matikan komputernya, kemudian kita nyalakan dan kemudian kita langsung menekan F2 agar bisa masuk ke boot menu seperti ini. Nah, setelah masuk ke BIOS, nanti kita langsung tekan F8, masuk ke boot menu, kemudian kita masukkan ke USB ya, USB, kita enter, dan nanti kita akan masuk ke Ventoy ini ya, tampilan Ventoy ini. Kemudian kita tinggal memilih OS yang akan kita install. Yang kita masukkan tadi ada CCOS, ada GHOST, Windows Spectre 11 24H2, Linux Mint, Pop! OS, dan Windows 11 25H2. Kita akan coba install yang Win 11 25H2. Nanti kalian akan coba menginstal Windows seperti biasa dan akan dibantu oleh Mas Ronald untuk penginstalan di komputer ya, seperti itu. Atau kita bisa mencoba Pop! OS yang kemarin kita pernah install. Jadi tinggal kita boot, kemudian boot in normal mode. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan Linux bisa kita coba menggunakan live mode ya. Jadi tinggal dipakai aja tanpa perlu penginstalan. Atau kalau pengen diinstal nanti juga nggak masalah. Jadi seperti itu cara penggunaan Ventoy untuk bisa digunakan installing Windows di komputer kalian. Jadi sangat mudah sekali, nanti tidak perlu di otak-atik, kita tinggal copy ISO-nya ke dalam flash disk, kemudian nanti bisa digunakan seperti ini, dan bisa flash disk nanti bisa digunakan terus selama tidak di format seperti itu. Oke, jadi videonya cukup sampai sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dipraktekkan.